Media Inggris bongkar kecurangan Arab Saudi. Pesan tegas Erick Thohir jelang hadapi round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Jordi Amat sindir wasit kontroversial pilihan AFC. Harumkan Indonesia, rekor Dean James selamatkan aib Belanda. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Harumkan Indonesia, rekor Dean James selamatkan aib Belanda. Di saat sepak bola Belanda nyaris kehilangan muka di pentas Eropa, satu nama keturunan Indonesia justru bersinar terang. Dean James tak hanya harumkan Garuda, tapi juga selamatkan wajah negara kincir angin dari pekan penuh aib. Sebelumnya, laga panas di Olympic Stadium Athens jadi saksi momen langka untuk Go Ahead Eagles. Tim asal Deventer itu sukses curi kemenangan 2-1 atas Panathinaikos di laga kedua Liga Eropa. Dan yang bikin makin spesial, 2 assist kemenangan datang dari bek kiri timnas Indonesia, Dean James. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Carroll di menit ke-55, Eagles justru mengamuk di babak kedua. Dan dalam 7 menit penuh keajaiban, Dean James menjelma jadi arsitek kebangkitan. Dua umpannya yang nyaris identik menjadi senjata pamungkas untuk Brest Milan Smith di menit ke-75 dan 82. Crossing tajam dari sisi kiri, hingga assist lewat skema serangan balik yang menusuk jantung pertahanan lawan. Semua lahir dari kaki Dean James. Hasil ini bukan cuma jadi kemenangan pertama Eagles di Liga Eropa, tapi bisa dibilang yang paling bersejarah sepanjang hidup klub. Saat Ajax dibantai, Feyenoord takluk, AS Alkmaar dipermalukan klub Siprus, dan Utrecht keok di Norwegia. Eagles jadi satu-satunya klub Belanda yang menang pekan ini. Lebih gila lagi, Dean James juga jadi penyelamat wajah Belanda di kompetisi Eropa. Baginya, kemenangan Eagles sebab memenuhi janji atau target yang dia ungkapkan sebelum pertandingan di Yunani. Pesan tegas Erick Thohir jelang hadapi round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang babak paling menentukan menuju Piala Dunia 2026, Erick Thohir tak lagi berbicara basa-basi. Pesan tegas dilontarkan, seolah jadi alarm keras untuk seluruh skuad Garuda. Ini bukan sekedar pertandingan, ini soal harga diri bangsa. Seperti mana kita ketahui, timnas Indonesia bersiap menghadapi babak paling menantang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan mengawali putaran keempat grup B dengan 2 laga tandang berat. Melawan Arab Saudi pada 9 Oktober di King Abdullah Sports City, lalu bertemu Irak 3 hari berselang. 2 lawan kuat, 2 atmosfer panas, dan 1 misi besar, lolos ke Piala Dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tak henti memberi suntikan semangat kepada Jay Itzels dan kawan-kawan. Menurut manajer tim Sumarji, pesan yang disampaikan sangat jelas dan berulang. Perjuangan ini bukan hanya soal menang atau kalah, tapi soal harga diri bangsa. Pemain diminta tampil total tanpa kompromi. Apapun harus dilakukan untuk menjaga peluang Garuda ke Piala Dunia tetap hidup. Tentu tekanan di level ini besar, tapi dari situ juga datang energi yang bisa menyatukan. Garuda bukan lagi tim yang mudah diremehkan. Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan kualitas dan mentalitas jadi modal penting menghadapi tim-tim top Asia. Perjuangan ini masih panjang, tapi bukan tak mungkin. Dengan kerja keras, dukungan penuh federasi, dan semangat yang tak padam, bukan mustahil Garuda terbang lebih tinggi. Jordi Amat sindir wasit kontroversial pilihan AFC. Menjelang duel panas kontra Arab Saudi dan Irak, timnas Indonesia justru dihadapkan pada lawan tak terlihat bernama wasit. Jordi Amat yang menjadi salah satu pemain skuad Garuda pun angkat bicara. Seolah menyindir keputusan kontroversial AFC karena saat netralitas jadi barang langka, keadilan di lapangan rasanya cuma tinggal wacana. Seperti diketahui, menjelang dimulainya ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia kembali dihadapkan pada isu klasik, wasit yang dianggap kurang netral. PSSI sudah lebih dulu mengirim surat protes resmi ke FIFA dan AFC terkait penunjukan wasit asal Kuwait yang notabene satu kawasan dengan Arab Saudi lawan pertama Garuda di fase ini.
Dalam surat itu, PSSI meminta agar laga penting ini dipimpin wasit dari kawasan yang benar-benar netral seperti Eropa. Tapi hingga kini, tak ada satupun balasan atau memang tak pernah digubris. Situasi ini membuat pemain senior Jordi Amat angkat bicara. Bek Persija Jakarta itu menyebut laga melawan Arab Saudi dan Irak bukan hanya penting, tapi bisa jadi penentu nasib Indonesia ke Piala Dunia. Ia berharap pertandingan bisa berjalan adil agar Garuda punya kesempatan bertarung secara seimbang di lapangan. Tapi kalau soal wasit, mungkin AFC punya definisi baru tentang netralitas yang belum kita pahami. Karena jika wasit seharusnya jadi penjaga keadilan di lapangan, maka penunjukan yang berbau konflik kepentingan ini malah seperti mengundang drama ekstra. Jadi siap-siap saja, bukan cuma wasit yang meniup peluit, tapi juga tanda tanya besar soal fair play di pentas internasional. Media Inggris bongkar kecurangan Arab Saudi. Kalau media Inggris sampai berani membongkar perlakuan istimewa Arab Saudi yang jadi tuan rumah di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, itu jelas bukan kabar biasa. Artinya, ada sesuatu yang benar-benar mengganjal di balik pesta besar ini. Seperti mana diketahui, timnas Indonesia kini menghadapi tantangan besar untuk meraih kemenangan krusial melawan Arab Saudi dan Irak demi memastikan langkah ke Piala Dunia 2026. Meskipun pernah menang di ronde ketiga, kondisi kali ini jauh berbeda karena pertandingan digelar di kandang Arab Saudi dengan tekanan dari puluhan ribu supporter tuan rumah yang sangat mendukung. Media Inggris juga menyoroti ketidakadilan dalam pengaturan jadwal, di mana Arab Saudi sebagai tuan rumah mendapat waktu istirahat 6 hari antara pertandingan. Sementara timnas Indonesia dan Irak hanya punya sekitar 3 hari. Ditambah perjalanan panjang ke Arab Saudi, hal ini jelas merugikan tim tamu secara fisik dan mental. Tuan rumah memiliki istirahat 6 hari antara pertandingan mereka, sementara tim tamu bermain 2 kali dalam 3 hari di hadapan 60.000 penonton akan sangat berat. Tulis media Inggris The Guardian. Pelatih Patrick Clifford diharapkan mampu memanfaatkan momentum ini untuk membawa tim merah putih meraih kemenangan. Karena bagaimanapun, hasil maksimal nanti yang akan membuka jalan menuju Piala Dunia. Di sisi lain, pengungkapan media Inggris tentang ketidakadilan ini menjadi cermin serius bagi AFC untuk segera mengevaluasi sistem pengaturan yang selama ini merugikan tim-tim seperti Indonesia. Dan terlepas dari apapun untuk skuad Garuda, ini bukan cuma soal lawan di lapangan, tapi juga lawan ketidakadilan yang selama ini bikin perjuangan makin berat. Jadi, yuk Garuda, buktikan kalau kita bukan cuma bisa terbang, tapi bisa terbang lebih tinggi dari segala rintangan.